Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masyaallah muslimin wa muslimat wa jamaah salat subuh Masjid Al-Majid dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puja-puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita pada pagi hari ini, di awal pagi ini, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin secara kesehatan sehat, tapi belum bisa menunaikan ibadah sholat di masjid, atau sebaliknya karena sakit, karena kurang fit sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah di masjid. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur kita yang diamanahi oleh Allah SWT menjadi umur yang mubarakah. Semoga umur kita panjang dan semoga termasuk orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala karena usia panjang yang disertai dengan banyaknya amal soleh. Makanya ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik itu?" "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang panjang umurnya, usianya sampai lanjut, wa hasuna amaluhu, dengan disertai amalnya ihsan, amalnya bagus. Semoga kita yang hadir di majlis ini termasuk dicatat Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang mempunyai umur yang panjang dan umur tersebut digunakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita kelak ketika dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Para hadirin, para dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian bulanan kitab At-Tadhkirah, dan juga saya bawakan kitab Budurus Satirah karya Imam Suyuti agar kita sebagai pengingat untuk diri kita masing-masing dan sebagai bisa ditularkan kepada orang-orang yang kita cintai sehingga semakin dekat kepada Allah SWT. Banyak menyiapkan bekal-bekal yang seharusnya disiapkan, tidak lalai dengan urusan dunia, sehingga dengan itu mudah-mudahan kita bisa selamat dunia akhirat. Mengingatkan juga, alhamdulillah kita sudah masuk bulan Rajab ya. Rajab, kita kata para ulama salafus soleh kita, para sahabat tabi'in, orang-orang terdahulu itu, kunci sukses bulan Ramadan itu dimulai 2 bulan sebelumnya. Jadi startnya bukan pas Ramadan langsung besok puasa, boten. Persiapannya di 2 bulan ini. Apa yang kita inginkan nanti di bulan Ramadan, ya kita berusaha kita terapkan di 2 bulan ini, Rajab sama Sya'ban. Semoga sudah berlalu 1 pekan ya bulan Rajab ini, mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini programu kemarin sudah kita bahas tentang beberapa hal, yang terakhir tidak salah tentang hasyr ya, pengumpulan. Kemudian kemarin ternyata di sini ada yang kelewat bahwasanya Imam Al-Qurtubi menyebutkan di sini ada bahwasanya hasyr atau dikumpulkannya seorang itu ada 4 macam. Ada 4 macam. Kata beliau, hasyr itu diartikan sebagai al-jama', dikumpulkan. Dan ini ada 4 makna. Pengumpulan 2 kali di dunia dan pengumpulan 2 kali di akhirat. Yang di dunia ini kata beliau yang pertama diisyaratkan oleh firman Allah di surah Al-Hasyr juz 28 setelah surah Al-Mujadilah, surah Al-Hasyr
Ayat 2 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr." Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dari rumah-rumah mereka di awal pengusiran. Oke, ini yang pertama. Yang kata Imam Zuhri, ya, mereka adalah termasuk golongan yang belum pernah mengalami pengusiran. Akan tapi Allah telah mentakdirkan mereka harus diusir dari negeri mereka. Seandainya tidak seperti itu, mereka akan diadab di dunia. Dan mereka digiring menuju Asyam, menuju negeri Syam. Yang kedua, kata beliau, dikumpulkan yang kedua di dunia adalah hadis riwayat Muslim, yuhsyarun nasu ala thalathi qara'ib. Manusia itu akan digiring, akan dikumpulkan dengan 3 cara atau 3 kelompok. Rahibina rahibin, dalam keadaan berharap dan dalam keadaan takut. Ini yang pertama. Yang kedua, wasnani ala ba'irin wa thalathatu an ba'irin. Golongan kedua adalah 2 orang menunggang tunggangan hewan, dan juga ada 3 orang yang menunggang 1 hewan. Terus 1 hewan ditumpahi 3 orang. Wa tuhsyar baqiyatuhum an-nar, dan selebihnya manusia itu digiring oleh api. Tapi itu ma'am, yang mana api tersebut ikut bermalam bersama mereka. Dimanapun mereka bermalam, tidur malam, api tersebut ikut bersama mereka. Wa taqimu ma'am haitsu qaul, ketika mereka tidur qailulah, ya, ketika siang hari mereka tidur qailulah, ya, api tersebut juga menyertai mereka. Wa tusbihu ma'hum haitsu asbahu, ketika mereka di pagi hari, api tersebut juga menyertai mereka. Wa tumsi ma'hum haitsu amsu, ya, dan ketika sore hari, ya, api tersebut juga bersama mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari juga. Ini kata para ulama, bentuk yang kedua ini adalah termasuk salah satu tanda besar hari kiamat yang terakhir. Yang mana kata para ulama di beberapa keterangan yang lain, nanti di akhir zaman di antara tanda-tanda hari kiamat yang 10 yang terakhir adalah keluarnya api dari jurang di Aden, ya, di daerah Yaman, ya. Keluar api yang sangat besar, ya, seperti itu, yang menggiring manusia, ya, seperti itu. Nah, tadi disebutkan di sini ada yang merasa harap emas, ya, ada juga yang menunggangi kendaraan, ya, kemudian selebihnya, ya, adalah mereka digiring, ya, di jalan kaki, ya, digiring api tersebut. Ya. Kalau mereka terlambat bisa masuk ke dalam api tersebut, di terang yang lain seperti itu, makanya mereka ketika bermalam api tersebut bersama mereka, ketika pagi bersama mereka, seperti itu, diarahkan ke negeri Syam. Oke, ini bentuk pengumpulan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hasyruhum ilal mauqif. Mereka dikumpulkan kepada mahsyar, yang diisyaratkan di surah Al-Kahfi ayat 47, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kami kumpulkan mereka dan kami tidak akan meninggalkan satu pun dari mereka. Itu seluruh manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai akhir manusia yang lahir nanti sebelum hari kiamat, seluruhnya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Yang keempat, hasyruhum ilal jannah wan nar, dikumpulkannya mereka di surganya Allah atau di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini disyaratkan di surat Maryam ayat 85, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda, yauma nahsyuruhum, ya. Dan pada hari kiamat nahsyuru, kami akan kumpulkan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ila rahmani, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, wafda sebagai utusan, ya, sebagai utusan delegasi, seperti itu. Oke, ini tentang mahsyar. Kemudian berikutnya adalah tentang bab qiyamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min qabrihi
qabla kulli ahadin wa kaifa yub'ats. Bahwasanya keterangan bahwasanya orang yang pertama kali dibangkitkan, yang keluar dari kuburan, kan semuanya orang nanti kan meninggal, seluruhnya meninggal dunia, kemudian mereka dibangkitkan satu persatu, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama bangkit dari kuburnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, di sini disebutkan ada beberapa hadis. Di antaranya adalah Nabi Muhammad bersabda, hadis riwayat Muslim, "Ana awwalu man tunshaqqu al-ghuratu." Saya adalah orang yang pertama yang keluar dari bumi. Dikeluarkan dari bumi. Rasul sekarang jasadnya utuh, ya. Utuh, tidak ada sehelai rambut pun yang lepas. Kata Rasulullah ini, dan para nabi seluruhnya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, seluruhnya jasadnya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian di hadis yang lain Nabi Muhammad juga bersabda, "Ub'atsu yaumil qiyamah baina Abi Bakar wa Umar." Saya dibangkitkan pada hari kiamat, ya, di antara Abu Bakar dan Umar. Nah, ini kan isyarat, ya, isyarat bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu meninggalnya di sisi Rasulullah. Nah, ini kan isyarat bahwasanya Abu Bakar dan Umar bin Khattab dimakamkan di sebelahnya Rasul. Makanya Rasul menyampaikan, saya dibangkitkan pada hari kiamat antara Abu Bakar dan Umar. Tsumma adhabu ila ahli Baqi'. Kemudian saya pergi menuju pemakaman Baqi', ya, di sebelahnya Masjid Nabawi Al-Gharqad. Fayub'atsuna ma'i, maka mereka dibangkitkan bersama aku. Tsumma anzuru ila ahli Makkah hatta ya'tuni, ya. Kemudian saya melihat, ya, penduduk Mekah juga dibangkitkan dan seluruhnya mendatangi aku. Fa'ub'atsu baina ahli haramain, dan saya dibangkitkan di antara penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dibangkitkan pertama kali, kemudian diikuti oleh orang-orang di sekitar beliau. Kemudian di sini disebutkan juga bab ma yuqalu 'indal qiyam minal qubur. Apa yang diucapkan ketika orang bangkit dari kuburnya. Jadi ini tidak usah kita hafal, ya. Insyaallah kalau kita dijaga keimanan Allah Subhanahu wa taala, kita secara otomatis akan diajari Allah Subhanahu wa taala, ya, apa dongo enggak hafal umpamanya seperti itu. Oke. Di sini disebutkan dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa 'ala ahli la ilaha illallah wahsyah fil maut." Tidak ada orang yang ahli la ilaha illallah, orang Islam maksudnya, tidak ada bagi orang Islam itu merasakan kegelisahan ketika meninggal dunia. Terus kalau orang Islam ahli la ilaha illallah itu tidak ada kegelisahan ketika meninggal dunia. Walaupun kubur, dan juga di dalam kuburan tidak akan merasakan kegelisahan. Walaupun nusyur, dan juga ketika dibangkitkan tidak merasa gelisah. Ka'anni anzuru ilaihim 'inda as-sayhah yanfuduna ru'usahum minat turab. Seolah-olah saya melihat mereka, ya, ahli la ilaha illallah, orang muslim itu kata Rasulullah, ya, ketika suara sangkakala kebangkitan itu mereka pun kibas-kibaskan tanah dari kepala mereka, dikubur suwe ratusan tahun. Ketika dibangkitkan, ya, sambil kibas-kibas debu tanah yang berada di kepala mereka. Yaquluna, mereka sama-sama berkata, "Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan." Segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan, yang telah menghilangkan dari kita kesusahan, kegelisahan atau kesedihan. Terus zikir ini secara otomatis akan diucapkan setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau orang Islam. Maka panjenengan tidak usah dihafal lagi. Insyaallah nanti akan dituntut Gusti Allah untuk bisa mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Oke. Itu diantara yang diucapkan oleh orang-orang Islam ketika dibangkitkan dari kubur mereka masing-masing. Para hadirin, para rawuh, juga di sini disebutkan tentang bab tuhsyaruna hufatan
uratan ghurlan, bahwasanya kalian oleh para manusia akan dibangkitkan atau digiring kepada mahsyar dalam keadaan kufatan, telanjang kaki, uratan, telanjang pakaian, ghurlan, belum disunat. Ini mengingatkan kita semuanya. Allah berfirman di surah Al-Anbiya 104, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu", sebagaimana kami mulai di awal penciptaan kami kembalikan semula. Terus orang-orang yang ketika dia lahir seperti itu, ya kan, lengkap tubuhnya, kelak juga akan seluruh organnya akan lengkap. Ya, seperti itu. Umpamanya usia 20-30 umpamanya, ya kan, harus diamputasi dan yang lainnya, itu nanti juga akan dikembalikan lagi, organ tubuhnya akan kembali lagi, ya, seperti itu. Oke, di sini disebutkan beberapa hadis dari Imam At-Tabrani di Mu'jam Al-Awsat dengan sanad yang sahih dari Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan, akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki dan telanjang pakaian. Fakultu, maka istri beliau yang bernama Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, wa sawata, ya Rasulullah, sangat malulah kita karena apa? Dua aurat, ya, aurat depan, aurat belakang itu kelihatan. Yang turubah ila ba'din, ya. Antara satu dengan kita toleh-toleh dan melihat aurat yang lain, bagaimana? Si lanang itu temannya, ya kan? Kemudian yang putri juga kelihatan, yang putri, ya kan, seperti itu. Qala, maka Nabi Muhammad bersabda, syughlun nas, ya, manusia pada waktu sangat sibuk, ya. Gak mungkin sampai ngurusi yang remeh, ya kan? Terus kalau masalah aurat itu sangat masalah remeh semuanya di sisi Allah. Karena apa tadi? Seluruh manusia akan telanjang, ya kan? Seperti itu. Kecuali para nabi yang memang diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan juga para mati syahid, ya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan di sini, kultu masyhurun, apa kesibukan mereka kok sampai dilupakan melihat aurat orang-orang atau tetangga-tetangganya, teman-temannya. Yang pertama kata beliau, nasrul sohaif, dibentangkanlah buku catatan amal. Terus setiap orang akan bisa melihat buku catatan mereka masing-masing. Gak mungkin melirik kemudian ngerasa-ngerasani aurat orang lain. Dia akan disibukkan dengan bagaimana amal, ya sudah dia kerjakan dunia, baik amal kebaikan atau amal keburukan akan ditampakkan, ya kan, sejauh mata memandang, ya, seperti itu. Fiha mathaqilul dzur wa mathaqilul fardan. Di dalam kitab, ya, yang sangat komplit, komprehensif tadi terdapat amalan sebobotnya seperti biji atom, atau juga seberat biji sawi. Artinya amal yang sangat-sangat remeh, amal yang sangat-sangat kecil itu juga akan termaktub, tertulis, ya, pada buku catatan amal. Ini sangat luar biasa, sehingga orang akan tercengang, ya kan? Loh, ternyata amal ini dicatat oleh Allah SWT. Tidak sekedar sholat, zakat, puasa, infak, tidak sekedar itu, seluruh gerak-gerik kita, ya, tingkah laku kita, menghadap barat, menghadap timur, menghadap utara, menghadap selatan, kayak panjenengan saya ini. Ini kok kan semuanya akan terekam jelas bagaimana kondisi buku catatan kita, sangat detail, sangat rinci. Ya, mungkin CCTV, bapak kalau jenengan lihat CCTV itu biasanya depan dong, belakangnya nggak kelihatan, bawa nggak kelihatan, ya kan? Apalagi CCTV yang terburuk gitu. Ini seluruhnya akan kelihatan. Jam-jamnya, detik-detiknya, ya kan, semuanya jelas lengkap, ya, tidak ada yang tutup-tutup. Makanya orang yang bisa benar-benar hakul yakin terhadap negeri akhirat, beramal benar-benar lillahi ta'ala, gak ada unsur kepingin dipuji orang, ya, mencari popularitas dan yang lain. Udah memang pada Allah. Karena apa? Amal yang akan dikerjakan ini, yang dikerjakannya kan ditampakkan nanti kepada orang yang beramal tadi, seperti itu. Sampai-sampai amal yang terkecil pun akan dia dapati pada buku catatan mereka masing-masing. Apalagi amal yang besar-besar,
tambah gede-gede kelihatannya. Ya. Amal yang kecil aja terdapat termaktub di situ, apalagi amal-amal yang besar. Oke. Kemudian itu juga disebutkan di hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dari Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan." Akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan telanjang pakaian dan telanjang kaki. Faqalat imra'atun, maka seorang perempuan berkata, "Ya Rasulullah, kaifa yara ba'duna ba'dan?" Ya Rasulullah, bagaimana di antara kita saling melihat antara satu dengan yang lainnya? Qala innal absar syakhisatun, sesungguhnya pandangan manusia pada waktu itu terbelalak. Terbelalak berarti mencicil kaget, ya kan? Seluruh pandangan melihat ke langit. Terus kondisi orang itu betul melihat bawah, lihat auratnya konco-konco. Seluruh pandangan akan melihat ke langit sambil terbelalak, melihat tercengang terhadap amal catatan masing-masing. Seperti itu. Nah, sehingga tidak mungkin mengurusi atau memperhatikan auratnya, tangga-tangganya atau teman-temannya. Oke. Kemudian di sini Imam Qurtubi, pemilik kitab ini juga disampaikan di sini, wala yunafi qawluhu kufatan muratan ma wartaqanna al-mauta yatazawaruna fi quburihim bi akfarihim lianna dzalika yakunu fil barzakh. Jadi ada keterangan Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia itu saling berziarah antara satu dengan yang lainnya sambil menggunakan kain kafan mereka. Terus ada riwayat menurut Imam Qurtubi, ketika mereka di alam barzakh itu mereka satu dengan yang lain saling berziarah dengan menggunakan pakaian kafan mereka. Makanya kata beliau itu terjadi di alam barzakh, bukan di hari kiamat. Kalau di alam hari kiamat beda lagi. Fa idza qamu fi kuburihim, ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur mereka, kharaju muratan, mereka akan keluar dalam keadaan telanjang. Ma'ada syuhada, selain para orang yang mati syahid. Jadi seluruh manusia secara umum akan keluar kepada masyarakat dari kubur mereka masing-masing dalam keadaan telanjang bulan, kecuali orang yang mati syahid yang karena memang diberikan kemuliaan Allah SWT, dan juga para an-nabiyya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini juga disebutkan bab tentang bab hasrul muttaqi raqiban wal 'asi masyian wal kafiru mashuban. Keterangan bahwasanya orang yang bertakwa akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar raqiban dalam keadaan naik kendaraan. Wal 'asi masyian, dan orang yang mukmin yang bermaksiat banyak melakukan pelanggaran ini dikumpulkannya dalam keadaan berjalan kaki. Wal kafiru mashuban, sedangkan orang kafir ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berjalan dengan menggunakan wajah mereka. Ashub berarti geret wajahnya nggone nisor, kakinya di atas. Ustaz gak salah, Ustaz. Betul salah kali. Memang Gusti Allah memberikan celaan dan penghinaan kepada mereka. Duh, kok bisa, Ustaz? Itu Gusti Allah yang menciptakan kaki dibuat jalan karena kehendak Gusti Allah. Juga sama wajah, kalau Gusti Allah berkehendak dibuat jalan gitu sakit. Tapi tadi itu untuk merendahkan jiwa-jiwa orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan beberapa hadis Nabi Muhammad bersabda, hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Baihaqi an Abu Hurairah, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala thalathati asnaf. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat ada 3 golongan. Rubbanan, yang pertama jalan naik di atas kendaraan.
kendaraannya bukan mobil Pak, ya. Kendaraannya kalau nggak unta atau kendaraannya biasanya apa dibuat untuk korban itu. Jadi setelahnya di beberapa hadis ada yang unta, ada yang lembu dan yang lain. Wa musyatan dan juga dalam keadaan jalan kaki. Wa ala wujuhim dan juga berjalan di atas wajah-wajah mereka. Faqala lahu rajulun ya Rasulullah, ya, ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ya. Au yamshuna ala wajhihim, bagaimana bisa mereka berjalan di atas wajah mereka? Qala alladzi amsyahum ala aqdamihim qadirun ayyumsyahum ala wajhihim. Zat atau Allah yang menjadikan kaki mereka bisa dibuat berjalan juga mampu ya untuk menjadikan wajah-wajah mereka digunakan untuk berjalan. Oke. Itu dari hadis, dari ayat juga sama ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu ya, di surat Al-Furqan ayat 34 itu disebutkan alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim, orang-orang yang dikumpulkan di pada mahsyar ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka. Ini juga sebagai tazkirah bagi kita semuanya bahwasanya orang-orang kafir yang tidak mau taat kepada Allah SWT, tidak mau beribadah kepadanya, kelak akan seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada juga disebutkan di hadis yang lain, di hadis Imam At-Tabrani. Allah Rasulullah yuhsyarul anbiya yaumil qiyamah 'ala dawab. Para nabi akan digiring ya, pada hari kiamat 'ala dawab, di atas kendaraan. Liwaful mahsyar, untuk dia mendatangi pada mahsyar. Wa yub'atsu shalih 'ala naqati, dan Nabi Saleh ya diutus naik ontanya. Wa ubaha 'ala buraq, dan saya kata Rasulullah ya dibangkitkan ya naik buraq. Beliau kayak Isra Mi'raj dan naik buraq ya. Ketika beliau nanti di padang mahsyar, Rasulullah dibangkitkan naik kendaraan buraq. Wa yub'atsu abna'i Hasan wa Husain ala naqatain min nukil jannah, dan cucu saya yang bernama Hasan dan Husain ya, mereka juga akan dibangkitkan ya, dari kuburan mereka berdua ala naqatain ya, mereka menaiki dua unta ya, dari unta-unta yang berasal dari surga. Wa yub'atsu Bilal ala naqah min nukil jannah, dan Bilal ya, juga ketika dibangkitkan beliau naik unta yang dikirim dari surga. Fa'inadi bil adzan, maka sinten Bilal tersebut memanggil atau menyerukan adzan. Wa bi syahadataini haqqan, dan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan benar. Idz qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah syahida lahul mu'minun minal awwalin wal akhirin faqabilat wa mimman qabiltu wa ruddat ala man ruddat. Terus ketika sampai adanya Bilal bin Rabah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seluruh kaum muslimin, kaum mukminin, mulai dari Nabi Adam sampai orang yang di akhir hari kiamat yang beriman, itu menyaksikan bahwasanya ya Rasul adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yaitu tentang pembahasan orang yang akan dikirim kepada mahsyar dalam tiga macam. Kemudian di sini disebutkan tentang firman Allah, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Di surat Qaf ayat bersama dia adalah sa'iqun, ada yang menggiring, wa syahid, dan juga ada yang sebagai menyaksikan. Jadi setiap orang yang dibangkitkan ya, dari kuburan mereka masing-masing ya, mereka akan ada penggiring, saik. Kalau saik itu dalam bahasa Arabnya orang yang nyupir saik. Kalau di sini artinya penggiring. Wasyahid, dan seorang saksi. Dari Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, as-saiqu al-malak. Maksud dari as-saik atau yang penggiring adalah al-malak, malaikat. Wasyahid, dan yang dimaksudkan dengan as-syahid atau yang menjadi saksi adalah al-amal, amal perbuatan kita. Jadi ketika kita dibangkitkan dari kubur itu, ada malaikat dan amal yang menyertai kita, yang itu akan
turut serta kepada masyarakat. Kemudian di sini juga disebutkan hadis ketika Thabit Al-Banani membaca firman Allah di surat As-Sajdah ya, ayat 30 sampai firman Allah di surat Fussilat ayat 30 ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami Allah, Tuhan kami Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah sampai meninggal dunia. Ya, tidak ganti agama sampai meninggal dunia, ngakuni Gusti Allah adalah Tuhannya. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, para malaikat akan turun kepada mereka mengucapkan Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan sedih. Qala, beliau menyampaikan, balaghana anal 'abdal mu'min hina yub'atsu min qabrihi yatalaqahu al-malakan alladzani kana ma'ahu fid dunya. Jadi ketika hamba tersebut dikeluarkan dari alam kuburnya, ketika dibangkitkan, maka dua malaikat yang pernah memberikan kabar gembira ketika pas nazar, ya kan? Ini kan ayat ketika nazar ada dua malaikat yang memberikan kabar gembira. Nah, dua malaikat yang pernah menyertai hamba tersebut ketika nazar, ya, mau meninggalkan alam dunia, maka dia akan datang kembali ketika pas dibangkitkan dari alam kubur. Ya, seperti itu. Fayaqulani, maka dua malaikat tersebut berkata, la takhaf wa la tahzan, jangan sedih, jangan takut, wa abshir bil jannah, dan bergembiralah dengan surga allati kunta tu'ad, yang kamu dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Faqala fa yu'minullahu khawfahu wa yuqirru 'ainahu, maka Gusti Allah memberikan keamanan dari hal yang ditakutkan dan menyejukkan pandangan hamba tersebut. Nah, jadi insyaallah setiap kita yang beriman, ketika nanti sebelum dicabut nyawa kita, ya, ada malaikat yang memberikan kabar gembira kepada kita semuanya. Dan ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, juga ada dua malaikat lagi datang kembali dan juga memberikan kabar gembira kembali kepada kita semuanya. Allahumma amin. Kemudian di sini disebutkan bahwa ifatun imamu yuqaddimuhu, bahwasanya ada beberapa kelompok orang itu menjadi imam atau menjadi pemimpin mereka. Firman Allah di surah Al-Isra, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, yauma, pada hari kiamat, nad'u, kami panggil, kulla unasin, setiap manusia bi imamihim, disertai dengan para pemimpin mereka. Jadi orang itu gak sendirian, akan dipanggil bareng-bareng dengan pemimpin mereka. Qala ba'du salaf, maka para sebagian salaf mengucapkan hadza akbaru syarafin fi ashabil hadis. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan yang akan diperoleh oleh ashabul hadis, orang yang meriwayatkan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ya, karena hadis-hadis mereka lah, dari mereka lah kita bisa mengenal Rasulullah, kita bisa mengenal ajaran agama Islam. Karena mereka lah yang menjadi imam nanti, ya, para imam yang akan kita teladani seperti itu. Di sini disebutkan beberapa hadis. Yang pertama dari akhraja an Anas, dari sahabat Anas, Nabi Muhammad bersabda, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling alim di antara umatku tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal yang termasuk sahabat Rasulullah yang diutus ke Yaman, ya, ke Yaman, seperti itu. Ini sahabat Rasulullah yang paling tahu detail mana halal mana haram, seperti itu. Qultu wa hadha huwa al-muqtada bi kaunihi ya'ti imam al-ulama yaumil qiyamah wa hum fi athari. Terus dikarenakan sinten sahabat Mu'adz bin Jabal ini sebagai orang yang paling mengerti detail dari halal dan haram, maka para ulama itu akan mengikuti beliau. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, seluruh para imam mazhab itu semuanya jadi makmumnya dan Mu'adz bin Jabal, seperti itu. Karena para ulama itu adalah para generasi untuk melanjutkan mana pembawa syariat ini, mana
yang halal mana yang haram, para ulama itu yang akan kita anut perkataan mereka. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad juga bersabda, hadis dari Imam Hakim dalam Mustadraknya, ni'mal mar'u Bilalun, ya, sebaik-baik orang adalah Bilal bin Rabah, sayyidul mu'adzinin yaumil qiyamah. Dia adalah imamnya para muadzin pada hari kiamat. Wal muadzinun afdalun nas a'naqan yaumil qiyamah. Dan para muadzin itu adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Lehernya panjang berarti jelek. Berarti secara tekstual ya. Saya pernah baca arti atwal di situ adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Orang yang paling tinggi derajatnya. Kok bisa? Ketika orang itu tinggi derajatnya, ya kan? Seluruh orang akan mendongakkan kepalanya melihat orang tersebut sehingga dia dianggap sebagai orang yang paling tinggi lehernya. Nah, seperti itu. Ada juga yang menafsirkan orang yang paling tinggi lehernya adalah orang yang paling banyak pengikutnya. Karena setiap orang ketika ada seorang muadzin yang ada, kok ada orang yang ikut sholat di situ, dia sudah kecipratan pahalanya. Karena kesababan adzan dia juga ikut, mereka bisa sholat di masjid tersebut. Makanya para muadzin di sini, masya Allah, luar biasa keutamanya. Mereka akan menjadi makmum, ya. Imamnya sih muadzin, Bilal bin Rabah. Terus kata Rasulullah, ni'mal mar'u atau ni'mal mar'i Bilal. Sebaik-baik orang adalah Bilal bin Rabah. Sayyidul mu'adzinin yaumil qiyamah. Dia adalah sebagai imam para muadzin pada hari kiamat. Makanya kalau saya panjangkan gemar adzan, insyaallah nanti bersama Bilal bin Rabah. Bilal itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum meninggal trompahnya, sandalnya sudah di surga. Nice. Wis gampang pikir Bilal kok seperti itu. Jadi luar biasa. Sebaliknya, ketika kita mempunyai hal-hal yang tidak baik, dan itu ada orang yang sebelumnya melakukan, maka mereka juga sebagai imam keburukan. Di sini disebutkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi Muhammad bersabda, Umrul Qais hamilu liwa'i syu'ara ilana. Umrul Qais itu nama orang di zaman jahiliyah. Dia sebagai ahli syair, orang yang pujangga syair-syair, namanya syair ya. Ada syair nyeleneh, ada yang mengajak menyembah berhala, ada yang tentang cinta-cintaan dengan wanita, tentang khomer dan yang lainnya, seperti itu. Umrul Qais, kata Rasulullah, hamilu liwa'i syu'ara ilana. Dia membawa bendera syu'ara, benderanya para orang yang ahli syair, orang yang pujangga itu ilana menuju neraka. Makanya dia tadi orang yang ibaratnya punya kebiasaan tidak baik, bisa saja dia mengikuti pemimpinnya siapa, seperti itu, pendahulunya siapa. Makanya makanya kita lengkapi diri kita, amal-amalan yang bisa membuat kita mengikuti orang yang terbaik. Rasulullah, Bilal bin Rabah, tadi dan Mu'adz bin Jabal atau yang lain. Ini sebagai contoh bahwasanya setiap orang akan mengikuti imamnya. Makanya panjenengan siapa saja imamnya? Umpamanya tadi ahli puasa berarti niru sahabat ini. Ahli ini secara umat Islam yang mengikuti Rasulullah, karena ajaran yang kita terapkan ini ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti ini. Oke, kemudian berikutnya di sini juga disebutkan tentang beberapa bab. Bab yuhsyarun nas hamilina ala a'naqihim ma akhadhu bi ghairi haqqin. Manusia itu akan dikumpulkan kepada mahsyar, kita pada mahsyar ya, masih di sekitar pada mahsyar. Manusia akan dikumpulkan di pada mahsyar dengan membawa di atas pundak-pundak mereka sesuatu yang mereka pernah ambil di dunia tanpa hak. Seperti itu. Di surat Ali Imran 161
minasyaitonir rajim. Wa may ya'ti bima dhalla yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang berkhianat, maka apa yang dia khianati tadi ya, akan datang pada hari kiamat. Jadi di zaman Rasulullah itu barang rampasan perang atau ghanimah itu tidak boleh diambil kecuali kalau sudah dibagi. Ada di zaman Rasulullah ada beberapa orang belum dibagi ghanimahnya, itu diintet lah, disimpan ya, untuk ya, kepentingan pribadi. Maka itu termasuk ghil ya, termasuk khianat, mengambil ghanimah yang belum dibagi. Ini juga akan didatangkan pada hari kiamat. Di sini juga disebutkan hadis Bukhari Muslim, man dzalama qaidu shibrin min ardin tuwiqahu yaumul qiyamah min sab'ali. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah karena zalim, Gusti Allah akan mengalungkan kepada hamba tersebut 7 lapis bumi pada hari kiamat. Jadi umpamanya karena sekarang ini benar-benar mengisyaratkan, Rasul sudah mengisyaratkan tanah itu akan mahal. Tanah itu akan mahal. Buktinya apa? Ada orang-orang itu secara sengaja ingin merubah batas tanah, ya kan? Batas tanah. Seharusnya dia 2 meter, tonggo kok kelihatannya luas, gak dibangun-bangun, dipindah setengah meter, ya kan? Atau 1 meter. Ketika dia lakukan itu dengan sengaja, ya kan? Dan benar-benar ingin rakus terhadap harta, maka dia akan mendapatkan ancaman dari Allah SWT. Allahu, ya kan? Gusti Allah akan kalungkan kepada lehernya 7 lipat atau 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak. Ya apa cara? Allah alam bagaimana cara bawa satu jengkal aja, tapi kalau panjang 7 lapis bumi bagaimana cara bawanya Allah alam. Yang penting seperti itu. Dalam hadis yang lain Imam Ahmad, ya kan, man akhadha ardan, barang siapa yang mengambil tanah ya, bi ghairi haqqiha, tanpa hak, ya, artinya karena zalim, kullifa ayyahmil turabuha ila mahsyar, dia akan dibebani untuk membawa tanah menuju pada mahsyar. Heran Pak. Jadi ketika ada orang yang ngambil tanah, kalau tadi kan bumi ya secara umum ya, merubah tempat. Mungkin ini agak simpel, ada tanah nganggur, ya, dipaculi, dipindah ke rumahnya. 10 paculan, 100 paculan, ya seperti itu. Maka tanah-tanah yang diambil tanpa hak ini akan diperintahkan, akan dibebankan pada dirinya untuk dibawa di padang mahsyar. Apa tak bilang buat tidak ada pekulan, tidak ada alat untuk membawa, dirinya yang membawa seperti itu. Makanya kalau kita ingat hadis-hadis seperti ini, insya Allah kita akan semakin takut kepada Allah. Tidak mungkin kita akan melakukan kezaliman kepada orang lain, apalagi mengambil hak mereka yang dengan cara yang tidak benar seperti itu. Oke, para hadirin, para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di sini disebutkan tentang nama-nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat. Ini sepintas saja gitu, karena kalau kita sebutkan banyak. I'lam anna Allah Subhanahu wa taala sama yaumul qiyamah fi kitabil aziz bi asma'in katsirah nahwa mi'ah ism. Bahwasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan pada kitab Al-Qur'an Karim tentang nama-nama hari kiamat ini kurang lebih 100 nama. 100 nama. Minha ma huwa fil Qur'an bilafzihi wa minha ma akhadha bi tarkil istiqaq wa qatratul asma' dalla 'ala 'azmil musamma. Jadi dari 100 nama itu memang ada yang memang redaksinya sama, ya. Redaksinya memang itu tentang hari kiamat atau tentang sifat-sifatnya. Itu juga termasuk penamaan pada hari kiamat. Maka kata beliau, semakin banyak nama sesuatu itu menunjukkan kedahsyatan, kehebatan, keluarbiasaan suatu tersebut. Allah mempunyai 99 nama yang mulia, dan juga disebutkan di hadis yang lain ada beberapa nama Allah yang masih tersimpan, yang Allah ajarkan kepada khusus hamba yang beliau khususkan saja.
Ketika ada sesuatu yang punya banyak nama itu menunjukkan apa kehebatan apa. Umpamanya ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad ini tadi bisa digelari Pak dosen atau juga Pak petani ya, saking hebatnya ya. Atau Pak apa banyak gelar yang disematkan kepada beliau karena memang setiap yang disematkan itu memang ahlinya di situ. Pak, hari kiamat juga sama. Banyak nama hari kiamat itu menunjukkan bahwa memang hari tersebut adalah hari sangat-sangat luar biasa, sangat dahsyat, ya. Sehingga hari kiamat punya banyak nama. Di antara nama di sini juga disebutkan ada al-qiyamah, ya. Hari kiamat. Apa hari kiamat ini? Hari kiamat, ya. Kiamat itu dari qoma yaqumu qiyamah, berdiri. Ya. Artinya hari kiamat ini menunjukkan orang yang aslinya meninggal dunia dibangkitkan, ya, dibangkitkan berdiri kembali. Ada juga karena yaumul qiyamah itu menunjukkan bahwa setiap manusia nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Nah, itu dinamakan hari kiamat. Jadi jenengan kan sering dino kiamat, apa arti kiamat? Kiamat dari qoma yaqumu qiyamatan. Berdiri dari kubur, berdiri menuju Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya. Hari kiamat, yaumul qiyamah. Juga as-saah, ya kan? Gimana ini? Wa yauma taqumus saah, ya kan? Dan pada hari terjadinya hari kiamat. Saat ini secara umum waktu yang sangat pendek, ya kan? Waktu yang sangat pendek. Seperti itu. Itu berarti hari kiamat sangat cepat terjadi. Ketika ketika malaikat sinten yang ditugaskan Allah untuk meniup sangkakala, malaikat Israfil suruh tiup, langsung tiup, ya kan? Hancur seluruhnya. Nah, seperti itu hari Yaumus Sa'ah. Kemudian juga Yaumul Hasyr, hari dibangkitkan. Yaumul Aqim. Aqim itu secara umum artinya mandul. Artinya tidak ada kebaikan kalau dilakukan pada hari kiamat. Maunya orang kafir sudah beriman kepada Allah, untuk berlaku sudah tidak berlaku lagi karena tidak tercatat sebagai amal kebaikan. Ingin melakukan kebaikan di dunia sekarang untuk menambah kebaikan. Kalau di hari Yaumul Aqim, hari yang tadi Aqim itu secara artinya mandul, tidak ada kebaikan di dalamnya. Artinya ketika orang melakukan kebaikan tidak dicatat sebagai kebaikan, mendapatkan pahala, atau juga melakukan keburukan karena sudah selesai tugasnya di dunia. Itu sebagai gambaran umum tentang hari-hari kiamat, ya. Ada al-qari'ah, ya, at-tamah, ar-rafi'ah, al-azifah, banyak sekali di Al-Qur'an Karim. Kemudian berikutnya tentang firman Allah di surat Al-Fajr ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Artinya berarti neraka jahanam sebelum di suatu tempat, ya, kemudian neraka tersebut didatangkan dekat pada masyarakat. Seperti itu. Maka di sini disebutkan beberapa riwayat. Yang pertama riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad bersabda, "Yu'ta bi jahannam yauma idzin." Ya. Neraka jahanam akan didatangkan pada hari kiamat nanti. Laha, ya. Neraka jahanam tersebut mempunyai tali kekang, tali yang untuk menggeret. Tali kekang itu tali untuk menggeret neraka jahanam. Saking besarnya neraka jahanam. Sab'una alfa zimamin. 70.000 tali kekang. 70.000 tali kekang. Ma'kulli zimamin sab'una alfi malakin. Setiap tali kekang itu digeret 70.000 malaikat. Bapak minta tolong yang bawa HP, jangan hitung 70.000 kali 70.000 itu berapa banyak? Kita 1 miliar 400 juta. 4 miliar 900 juta. Terus neraka jahanam saking besarnya digeret 4 miliar 900 juta malaikat.
Hadisnya sahih, hadis Muslim. Jadi neraka jahanam yang besar itu mempunyai 70.000 tali untuk menggeret, dan setiap satu tali untuk menggeret itu jumlahnya ada 70.000 malaikat yang menggeret. Petung mulai, ketemu 4.900.000.000. Bisa dibayangkan besarnya. Makanya ketika malaikat neraka jahanam didatangkan seluruh nabi, bahkan disebutkan dalam keterangan Nabi Ibrahim alaihissalam itu jatah sampai duduk di atas lututnya seperti itu, saking takutnya. Jangan bayangkan malaikat sak bawahnya seperti ini, ya kan? Kemudian melihat kengerian yang luar biasa, Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, ya kan? Kedudukan sebagai kekasih Allah itu sampai ketakutan, sampai beliau itu duduk di atas lututnya. Ini duduknya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita yang tiap hari mungkin ada yang keteledoran, ada yang masih melakukan dosa masih tambah bagaimana, ya kan? Seperti ini. Nah, ini kengerian ketika didatangkan neraka jahanam nanti ketika di padang mahsyar. Oke. Di hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Qurtubi ya, di kitab beliau, ya. Qala Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanajahu. Tsumma qala Nabi sallallahu munaqis at-taraf, fasala Ali alayya. Faqala atani Jibril, ya, telah datang kepadaku malaikat Jibril, faqala li, ya, kemudian Jibril berkata kepada kalla idza dukkatil ardu dakka. Ingatlah bahwasanya ketika bumi itu dihentak-hentakkan, ya, wajah rabbuka, dan datanglah urusan Tuhanmu, wal malaku saffan saffa, dan para malaikat bersaf-saf. Jadi malaikat itu bersaf ketika langit pertama dibuka pintunya, Pak, malaikat akan turun. Jadi ketika para manusia sudah kumpul di padang mahsyar, ya, ketika seluruh manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar, kumpul semuanya, tidak ada yang ketinggalan satupun, maka pintu langit pertama dibuka. Maka seluruh malaikat yang ada di langit pertama ini turun semuanya untuk mengelilingi mereka. Tuntas, maka pintu langit kedua dibuka, turun lagi malaikat seperti itu sampai langit ketujuh untuk menyaksikan prosesi di padang mahsyar. Luar biasa. Kemudian di sini disebutkan lagi waji ayam di jahanam, dan didatangkanlah neraka jahanam. Ji'a biha tuqadu bis-sab'ina alf zimam, kullu zimamin yaqulu 70,000 mal. Fa bainama hum kadzalik id syaradat alaihim syardah. Jadi setelah neraka jahanam didatangkan dengan 4.900.000.000 tadi, maka seluruh makhluk bergemetaran seperti itu. Nah, zimam di sini disebutkan, zimam itu adalah sesuatu yang untuk menarik sesuatu. Makanya tadi disebutkan bahwasanya neraka jahanam ditarik, ya, dengan suatu alat. Wallahualam bagaimana bentuk tali kekangnya, yang penting di situ sebagai isyarat bahwa neraka jahanam saking besarnya digeret. Makanya di zaman Rasulullah itu ada suatu cerita, para sahabat mendengar sesuatu yang mengerikan. Wahai sahabatku, tahukah kalian suara apa itu? Enggak tahu ya Rasulullah. Itu adalah barusan batu yang barusan sampai di dasar neraka jahanam, dan itu dilemparkan dari atasnya. Itu membutuhkan waktu 70 tahun. 70 tahun baru di dasarnya, dengan kemerian suara yang didengarkan oleh para sahabat pada waktu itu. 70 tahun. Kalau umpamanya ada orang yang terbang dari atas ke bumi, mungkin beberapa menit, beberapa detik, ini 70 tahun mengawang di atas udara sampai ke bawahnya neraka jahanam. Sangat besar. Oke. Nah, ini yang saya sebutkan tadi dari Ka'ab, beliau berkata, Umar bin Khattab berkata, jadi Umar ini pas sudah jadi khalifah. Ka'ab, seorang sahabat Rasulullah yang tahu beberapa rahasia-rahasia Rasulullah, ya Ka'ab ini,
Maka suatu saat Umar bin Khattab datang kepada Ka'ab, ya, wa ana indahu, dan saya ada sahabat yang menceritakan ini di sisi beliau. Ya Ka'ab, khawfifna. Wahai sahabat Ka'ab, tolong kami ditakut-takuti, bukan ditakut-takuti diturunkan jabatan atau macam, takutkanlah kami terhadap urusan akhirat tentang Allah dan yang lainnya. Jadi Umar bin Khattab sebagai khalifah, ya, kadang-kadang orang punya jabatan kan kadang-kadang lupa. Makanya beliau datang kepada Ka'ab sebagai ulama yang sahabat yang tahu detail-detail perkara-perkara, bahkan Ka'ab ini tahu siapa nama-nama orang-orang munafik, ya, seperti itu. Makanya beliau datang kepada Ka'ab, Umar meminta nasihat. Ya Ka'ab, minta tolong saya dinasihati, takutilah saya, seperti itu. Maka Mu'adz berkata, qultu ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, berarti kan beliau menjadi khalifah. Lau wafaital qiyamah bi amali sab'ina nabiyyan lasdaraita amalika mimma tara. Wahai Amirul Mukminin, seandainya kamu datang pada hari kiamat dengan membawa amalnya 70 nabi, maka kamu akan merasa amalmu sangat sedikit sekali. Jenengan bayangkan, wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, seandainya jenengan pada hari kiamat dengan membawa amalnya 70 nabi, maka jenengan akan merasakan sedikit sekali amalnya. Seperti itu. Qala zidna, tambah lagi wahai sinten Ka'ab. Qultu ya Amirul Mukminin, law futiha min jahannam qadru min kharthawrin bil masyriq wa rajulun bil maghrib la ghala dimaruhu hatta yasila min harriha. Wahai Amirul Mukminin, seandainya neraka jahanam itu, ya, terbuka sedikit, ya kan, seperti min kharthal itu, ya, lubangnya, mungkin lubang hidungnya sapi, ya, seperti itu. Di sebelah timur, sedangkan ada orang di sebelah barat, maka orang yang sebelah barat tadi akan mendidih otaknya dikarenakan saking panasnya neraka jahanam. Jadi neraka jahanam kalau seandainya dibuka, ya, sedikit saja, maka orang yang di sebelah barat itu akan meleleh otaknya. Seperti itu. Itu kata sinten Ka'ab. Kemudian zidna, wahai Ka'ab, tambahkan lagi. Karena ini Masya Allah Umar pas semangat ini, minta nasihat lagi kepada sahabatnya. Ya Amirul Mukminin, inna jahannama la tasfar yaumal qiyamah zafratan ma yabqa malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal illa fayaqulu ya rabbi nafsi nafsi la as'aluka al-yawm illa nafsi fa'atraqa Umar maliyan. Ya. Sesungguhnya neraka jahanam ini pada hari kiamat, ya, akan didatangkan tadi, sehingga membuat para nabi, para rasul, bahkan Ibrahim Khalilullah yang saya ceritakan niku sampai duduk di atas lututnya saking takutnya, dan mereka mengucapkan nafsi nafsi, udah saya ngurusi saya sendiri, ya, amal saya sendiri yang saya urus, saya tidak urus orang lain. Sampai seperti itu, saking takutnya, kengerian pada hari itu. Jadi para nabi, para rasul seluruhnya duduk di atas lutut mereka dan mengucapkan nafsi nafsi. Saya ngereken saya sendiri, tidak ngurusi orang lain, tidak bantu orang lain, sampai seperti itu. Kemudian faqultu ya Umar, ya Amirul Mukminin, awalin satajiduna hadza fi kitabillah, qala kaifa qultu yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Wa ya Amirul Mukminin, bukankah kita bisa mendapati hal tersebut di firman Allah di kitab suci kita, ya, maka beliau membacakan beberapa atau penggalan ayat dari surat An-Nahl ayat 111, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, ya. Pada hari kiamat nanti ta'ti kullu nafsin, setiap jiwa akan datang, tujadilu an nafsiha, akan membantah terhadap dirinya sendiri. Apa sih kok begini? Jadi dirinya sendiri akan dibantah oleh dirinya sendiri. Ya, artinya ini penyesalan yang luar biasa. Jangan nanti bisa buka ya juz 14 kalau di surat Mushaf
Utsman itu halaman 19 atas sebelah kiri ya. Sebelah kiri yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, pada hari kiamat setiap jiwa akan mendebat dirinya sendiri ya. Oke, itu tentang kedatangan neraka jahanam. Berikutnya para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala adalah bab tentang hal-hal ya, mungkin kalau sudah cukup waktunya, amal-amalan yang bisa menolong seorang hamba pada hari kiamat, khususnya di padang mahsyar, sehingga mereka tidak mendapatkan kesusahan ya. Seharusnya kepanasan tidak jadi kepanasan, yang seharusnya keringatnya bercucuran banyak tidak jadi keringat banyak ya kan, seperti itu. Yang seharusnya menunggu bertahun-tahun lamanya ya, tidak sampai menunggu lama-lama seperti ini. Ya, di sini banyak sekali beberapa hadis yang menerangkan tentang amalan-amalan khusus yang mana akan menolong seorang hamba ketika di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Hadis Imam Baihaqi qala asy-syamsu fawqa ru'usin nas yaumil qiyamah wa a'maluhum tudhilluhum wa tudahhihim. Matahari itu kelak pada hari kiamat akan ditaruh di atas kepala mereka, saking dekatnya, ada yang bilang 1 mil ya, seperti itu. Wa a'maluhum, sedangkan amal perbuatan mereka, amal soleh mereka tudhilluhum, akan menaungi mereka. Wa tudahhihim, dan akan membantu mereka, akan berkorban untuk mereka, seperti ini. Ini secara umum setiap kebaikan kita akan melindungi ya, diri kita tidak kepanasan. Ini secara umum. Tapi ada amalan-amalan khusus yang mana itu akan membuat orang semakin mulia di sisi Allah ketika di hari kiamat. Hadis Bukhari Muslim, Nabi Muhammad bersabda, insyaallah sudah sering kita dengar, yang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah, yang mana tidak ada naungan melainkan naungannya. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin sudah seluruh pemimpin pokoknya. Pemimpin mulai dari pemimpin rumah tangga, pemimpin pokoknya ada rakyat atau ada sesuatu yang dipimpin. Kalau di rumah berarti ada istri, ada anak. Berarti kepala rumah tangga ketika adil, insya Allah juga akan mendapatkan. Masjid ada yang pimpin, berarti insya Allah ketika pemimpinnya adil, insya Allah juga akan mendapatkan. RT, RW, ya kan, desa, kecamatan, ya kan, kabupaten, ya kan, semuanya ada seperti itu. Yang kedua, wasyabun nasyafi ibadatillah, pemuda yang sergap ibadah kepada Allah. Secara umum biasanya sergap itu ada orang yang sudah sepuh, udah tua, ya kan. Ketika ada pemuda yang sudah semangat beribadah kepada Allah, maka itu akan mendapatkan tambahan nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sepuh kan otomatis dia secara usia kan sadar, dia saya sudah sepuh, sebentar lagi ya enggak lama akan menghadap Allah. Tapi orang pemuda, ya kan, mungkin secara umum pemuda masih terlenakan dengan hal yang tidak baik atau orang yang bermanfaat, tapi dia mau beribadah kepada Allah, ini justru sebagai nilai plusnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seorang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, rindu masjid, ya, dikit-dikit ke masjid, seperti itu. Bahkan ada suatu cerita itu, ada seorang keluarga itu ketika saking rindunya di masjid, ya, rapat keluarga itu di masjid. Saking sergapnya ke masjid, ya, kajian keluarga ke masjid, sampai urusan keluarga kadang-kadang diobrolkan di masjid. Saking rindunya di masjid. Kemudian di sini disebutkan 2 orang yang cinta karena Allah, baik bertemu atau berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, atau yang kelima adalah seorang yang diganggu atau digoda perempuan yang sangat cantik, ya, yang punya kedudukan, tapi dia mengucapkan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, seorang yang bersedekah dengan sedekah yang sangat-sangat ikhlas sampai diibaratkan oleh Rasulullah, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Bukan berarti seperti ini, ya. Artinya orang terdekat, ya kan. Kanan kiri kan simbol bahwasanya orang terdekat, ya. Istrinya, anaknya, bapak ibunya nggak tahu kalau dia sedekah ke fulan, sedekah ke lembaga ini, sedekah ke sini.
itu insya Allah lebih ikhlas ya kan, lebih terjaga, sehingga orang yang terdekat pun boten semerah kalau dia sedang. Kemudian orang yang berzikir kepada Allah, baik mengucapkan istighfar atau zikir-zikir yang lain sampai meneteskan air mata, jadi insya Allah juga akan menjadi hamba-hamba Allah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis yang lain mungkin kita jarang mendengarkan juga, hadis Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Man anzara muksiran," barang siapa yang menanggungkan utang orang yang kesusahan. Dengan orang kaya ada tetangganya yang utang, "Mas, utang Mas 1 juta, insya Allah akhir bulan Januari tak bayar." Bulan Januari akhir kok belum ada tanda-tanda membayar, jadi SMS, "Mas piye? Jadi akhir Januari, Mas, toko saya lagi sepi ya kan, usaha saya agak seret, saya minta tunda bulan Maret aja ya." Ketika ada orang yang mau menanggungkan utang atau saudara yang kesusahan, insya Allah juga termasuk akan mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang memberikan tangguhan kepada orang yang kesusahan, bayar utang. Allah doakan atau udah tak bebas dong. Artinya kalau dia utang 1 juta, melihat udah ngurusin keluarganya, udah Mas sampai tak bebaskan, gak usah bayar, udah tak ikhlaskan. Itu maksudnya. Jadi doakan itu adalah mengikhlaskan, kita suruh gak usah bayar, ya dianggap itu sebagai sedekah, seperti itu. Allahu fi dhilli, maka Gusti Allah akan menaungi hamba tersebut di naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, yang mana naungan pada hari tersebut tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan berikutnya beda dengan 7 amalan sebelumnya adalah memberikan penundaan bagi orang yang kesulitan bayar utang, atau bahkan mengikhlaskan utang tersebut agar tidak dibayar. Berikutnya hadis Imam Ahmad dan Imam Hakim, Nabi Muhammad bersabda, "Man a'ana mujahidan fi sabilillah," barang siapa yang menolong seorang mujahid di jalan Allah, au ghariman fi usratih, atau seorang yang terlilit utang karena kesusahan untuk membayar, au katiban fi raqabatihi, atau seorang budak hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara membayar secara berangsur-angsur dirinya, Allahu yauma la dhilla illa dhilluh, maka Gusti Allah akan menaungi pada hari kiamat, yang mana pada hari tersebut tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini tadi saya lihat jam untuk waktu duha jam 5.50. Makanya mungkin sambil menunggu pasnya waktu duha ya, kurang 11 menit, atau nanti ada pertanyaan bisa disambung. Saya lanjutkan sedikit tentang beberapa amalan yang bisa menolong seorang hamba pada hari kiamat. Di hadis Imam Al-Asbahani dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib, Nabi Muhammad bersabda, "Salasatun," ada 3 golongan, "man kunna fihi adallahu Allah tahta dhilli arsy yauma la dhilla illa dhilluh," yang mana ketika 3 golongan tadi nanti pada hari kiamat akan dinaungi Gusti Allah dengan naungan arsy-Nya, yang mana tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu. Yang pertama adalah al-wudu'u 'alal makarih, menyempurnakan wudu saat kondisi tidak disukai. Mungkin karena dingin ya cuacanya, atau pas kondisi cuaca panas, atau mungkin agak greges ya, berusaha untuk menyempurnakan wudunya. Yang kedua, wal masyu ilal masajid fi dzulmi, berjalan kaki menuju masjid dalam kondisi gelap. Ini berarti kalau tidak sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh. Saat saya kan terang banyak lampu, ini berarti di zaman Rasulullah kan gitu. Sholat di kegelapan ini akan membuat orang akan mulia. Yang ketiga, wa it'amul jahil, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Ini akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang saya bacakan tadi didhaifkan oleh Imam Albani, Syekh Albani. Kemudian berikutnya hadis riwayat Imam Dailami, Nabi Muhammad bersabda, "At-tajiru as-saduqu tahta dhillil arsy yaumil qiyamah." Pedagang yang jujur,
Terus ini luar biasa, ini bagi bapak-bapak, ibu yang punya profesi dagang ini luar biasa. Pedagang yang jujur ya, akan berada di bawah naungan arsy pada hari kiamat. Ini luar biasa. Karena di sebagian pedagang itu di wonten mawon nambah-nambahi ucapan yang seharusnya tidak semestinya keluar. Ya. Menambah bumbu. Iya mau pulang aku 5.000 padahal pulangnya berapa? 3.000. Ingin untung banyak. Seperti itu. Ini nasa. Berikutnya di antara hadis yang menunjukkan keutamaan pada hari kiamat ya. Nabi Muhammad bersabda, "Maka kala yatiman, barang siapa yang mencukupi kebutuhan anak yatim, atau mencukupi kebutuhan janda, Allahu yaumil qiyamah, maka Gusti Allah akan menaunginya kelak pada hari kiamat." Dan hadis ini ada beberapa syawahid, beberapa pendukung dari hadis-hadis yang lain.